Ya, kemudian Ibnu Hajar al Asqalani mengomentari hadis ini, boleh saja seseorang itu berbicara atau menghabarkan kepada orang lain tentang kebaikan yang ingin ia lakukan. Itu boleh saja kan, mana gini-gini ya, misalkan kan tidak ada unsur rianya loh lah. Ria kan tuh mau merontohkan bagi amal. Kemudian kepada seorang pemimpin kan dia berhak untuk mengomentari kan atau mengkritisi kan. Nah, itu kan kepada yang dilakukan oleh bawahannya. Ketika bawahan itu dianggap membebani diri sendiri kan, lalu sebagai pemimpin berhak mengkritisinya, memberikan arahan lah kepada yang lebih baik lagi, baik masalah yang lebih besar atau masalah yang lebih sepele. Jadi nang utama dari ibadah itu nang diutamakan nang kewajiban, hanya nang sunat-sunat. Jadi bila nama lebih-lebihkan itu jangan sampai mencederakan bagi nang wajib. Ya tadi kan hendak tahajud banyak, bangunnya pukul setengah tujuh. Nah jangan tak. Jadi kita tuh nang wajib lebih penting. Atau tadi kan hendak tahajud terus tapi awak giring, jangan juga. Jadi Nabi itu kan hati-akan puasa kan terus menerus. Yang mana yang mau lagi anom ya Tuhan lah. Tahu rasakan tahajud sama laman. Ya siang bagi kita ganggu. Nah, jadi kan Nabi itu perhatikan bagi umat nih, jangan sampai dia ini terlalu bersemangat ngegas dong nih. Akhirnya merugikan bagi yang lain. Nah, jadi Nabi itu suka yang stabil, yang standar, yang sederhana aja. An Abi Dzarin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a awalan qala al-masjidul haram. Qultu tsumma ayyun qala tsumma al-masjidul aqsa. Qultu kam kana bainahuma qala arba'un. Tsumma qala haitsuma adrakat kas-salatu fasalli wa radulaka masjidun. Diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu an, radhiyallahu an berkata Abu Dzar, aku pernah bertanya ya Rasulullah, masjid apakah yang awal-awal dibangun? Ya Nabi Masjid Haram. Di paling Tuhan masjid adalah Masjidil Haram. Kemudian lagi aku tanya lagi, kemudian setelah itu masjid apa? Itu kemudian jadi Masjid Aqsa. Nah, nomor dua. Masjid Haram itu kan Nabi Ibrahim lawan Nabi Ismail. Masjid Aqsa itu Nabi Daud lawan Nabi Sulaiman. Kan generasinya tak bawah. Keturunan Nabi Ibrahim juga Nabi Sulaiman tuh. Dan Nabi Daud. Kemudian lagi aku bertanya, berapakah jarak antara keduanya? Ya Nabi 40. Nah, 40 apakah? Oh, di sini Masjid Aqsa ini dibangun oleh Nabi Yakubnya lah. Nah, Nabi Yakub bin Ishak. Oh, satu hal gila. Jadi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu hanya memperbaharui aja. Nabi Sulaiman deh. Nabi Sulaiman memperbaharui aja. Itu oleh. Jadi Nabi Ibrahim kan kai dan anak kan Nabi Ismail nih. Lalu pernah dari Ishak, mereka Yakub, nah cucu nih. Cucu Nabi Ibrahim Yakub nih. Membangunnya. Itu Maqdis tak. Kemudian 40 nya Nabi bilang, apa kalah. Ingatan 40 tuh. Ada keterangannya di sarahnya. Kemudian berkata lagi sabda Rasulullah, dimanapun mengenai engkau kewajiban sholat, nantinya karena waktunya sudah, maka kerjakan sholat. Bumi itu untukmu bisa dijadikan tempat sujud. Nah, kalau bahari kan umat-umat yang dahulu itu kan bila hendak sembahyang harus ke masjid. Kita harus ke tempat ibadah. Mana kan ke gereja, ya kan, atau ke sinagog. Nah, itu kan ke tempat ibadah mereka. Bila ada di situ ada sah ibadahnya, ada kita bebas, tempatnya suci. Nah, itu. Nah, ini isyarat kepada agar si umat ini menjaga waktu sholat itu kan, supaya melakukan sholat itu di awal waktunya. Berarti kan disuruh juga kita tuh mengenali waktu. Nah, jadi bila ada isi HP itu kan cari isi itu supaya waktu sholat kan dilengkapi lah. Ada Qurannya di HP itu kan. Ini HP game juga habis.
Apa Quran gadede, kada butungan HP seorang santri kada butungan noneh. Kenapa kan kada karuan di-download, ya ndak di jadi itu kan HP itu gambaran pribadi kita, gambaran kepribadian kita di HP itu kayak apa kita mau apa masangin yang aplikasi di HP itu tuh kepribadian kita nih. Jadi kalau orang yang terhubung lah akhirat kan pasti itu ada waktu sholat ada di HP kan. Apa-apa yang terkait di akhirat Quran ada di HP kan. Ada karena salawat-salawat ada di HP. Artinya kesempatannya betul ibadah HP ini dijadikan alat untuk menolong membantu. Nah, itu hatinya anunya kan pemikiran seorang itu kan akan digambarkan pada benda-benda yang dekat dengannya loh nah. Ya, makanya usahakannya agar bisa membantu lawan apa namanya pentingkan. Kemudian isyarat juga kepada tempat yang paling afdal untuk ibadah adalah masjid. Mengkadah kawa boleh aja kan menggawi di tempat yang lebih rendah nilainya dari masjid, yang penting kewajiban selesai. Kemudian ini keutamaan umat Nabi Muhammad, yang mana kan umat dahulu itu kada sembahyang di sembarang tempat, ada kita kawa, yang penting suci tadi. Kemudian Nabi itu menjawab lebih daripada yang ditanyakan. Jadi menyuruh sembahyang di awal waktu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi ila salasah. Ya, Nabi bersabda, riwayat Abu Hurairah, tidak ada yang berbicara ketika masih bayi kecuali 3 orang, masih dalam buayan, masih dalam kandungan, masih dalam ayunan, pandir dah, artinya masih bayi, yang belum mumayyiz lagi. Bisa ada pandir 3 orang ya Nabi. Ini 3 ini kada mestilah 3 ini yang lain kada. Ini kan 3 ini 3 nang waktu itu Nabi menyebutkan. Ini masalah lebih itu apa? Karena dalam ilmu bahasa usul fikih itu al-adad la mafhumalah. Nang bilangan tuh kadang menjadi suatu yang pasti. Nah, jadi ketika nambah tangan ada 3, ini ada 4, itu kan bisa aja berubah karena kan waktu itu nang disebutkan 3. Karena di tempat lain pulang nah itu kada jadi masalah. Wa kana fi bani pertama Nabi Isa. Wa kana fi bani Israil rajulun qalahu Juraijun. Ada masanya dulu di masih di zaman Bani Israel ada seseorang laki-laki dinamakan orang Juraij. Kana yusalli dia sedang salat, fajat ummuh, datang ibunya, pada atau lalu memanggilnya, faqala ujibuha usalli di hatinya nih. Apakah aku jawabkah panggilan mama nih? Terus sembahyang atau aku terus sembahyang? Faqalat Allahumma ya Allah. Lalu ini kan si Juraij ini kada hira. Karena dia menganggap sembahyang lebih penting, yang sunat ini lebih penting daripada memenuhi panggilan orang tua, dikalahkannya. Nah, lalu nang kuitan mengucap nama berdoa, Allahumma la tumitu hatta turiyahu wujuhal mubisat. Jangan kau matikan dulu Juraij itu hingga engkau perlihatkan dia wajah-wajah para pelacur. Untung kada didoakan berzina loh kan. Ditamuakan pelacur artinya bermasalahnya tuh dengan pelacur. Wanita jahat. Wa kana Juraijun fi saumati. Pada Juraij ini selalu di tempat ibadah artinya mengisolasi diri nih. Kadang aku bakawan orang banyak. Tapi nangaran doa kuitan ada. Nah, takabul fata'aradat lahum ra'atun lalu mendekat baginya seorang perempuan merayu-rayunya. Pakalamatu lalu merayu-rayunya. Fa'aba Juraij kada mau. Untung kuitannya berdoa kada mendoakan nang sampai bezina. Melihat aja, Pak. Nah, lalu setelah gagal dia menggoda, Fatat ra'iyan, dia pun mendatangi seorang pengembala. Fa'am kanathu min nafsiha, lalu dia mempersilahkan dirinya kepada pengembala itu. Waladat lalu melahirkan anak, gulaman, laki-laki, bayi laki-laki. Pakolat, tanya orang, ini dari siapa? Abahnya siapa? Min Juraij, ini Juraij menghamili aku. Fa'atahu mereka pun mendatanginya. Fakasaru somatahu. Lalu mereka menghancurkan tempat ibadahnya. Lalu tabawa apa? Tabawa berita hoax loh kan langsung percaya nang berita hoax lalu menghancur kata beribadah orang. Apakah antara dengki ke atau lantaran ketidaktahuan atau terlalu fanatik lah, terlalu bersemangat loh ngegas langsung. Pada dia mengecek tuh benar kadanya berita nih siapa nih yang beritakan nih wanita nakal. Pada dia mengecek ke situ langsung percaya ngegas langsung. Apakah lantaran dengki kah atau lantaran terlalu bersemangat membela agama tapi fatal akibatnya. Ada dicek dan dicek. Wa anzaluh dan mereka menurunkannya. Wasabbuh dan mereka menyumpahinya atau menyebutkan keburukan-keburukannya. Nah, dituduh itu kan
Tadi gitu jadi aku minta 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 waktu loh untuk membuktikan ketidakbenaran tuduhan kalian ini. Apa? Beri aku waktu untuk salat. Silahkan. Fatawadda'a. Lalu ia pun berwudu. Wassalat dan salat. Semua atal gulama kemudian dia mendatangi bayi itu. Faqala katanya, "Man abuka ya gulam?" Siapakah ayahmu hai anak laki-laki? Faqala ar-ra'i. Nah, pengembelanya si Ano. Itu jelas lah ar-ra'i itu kan jelas tuh orangnya. Alif lam Bang. Lalu akhirnya mereka minta maaf kepada Juraij. Lalu ini hadisnya panjang loh di singkat lah. Mereka berkata, "Nabnilaka sauma'ataka min dhahab." Kami akan membangunkan untukmu tempat ibadahmu dari emas. Saking kami ini bersalahnya Ika, minta maaf, indahlah memukuli nih. Kami bangunkan, menghancurkan rumahnya. Emas. Kalau la, tidak usah. Illa mintinin. Cukup dari tanah saja. Biar kayak antara kayak asap pulang. Tanah aja diulah. Jangan apa diulah. Tempat ibadah, tempat bangunan tadi. Kita tuh rumah nih, rumah tempat tinggal nanti terpencil di tengah hutan. Wa kanat imratun turdiu ibnan laha mimman Israel. Ada pulang kejadian perempuan menyusui anaknya di masa Bani Israel. Famarra biha lalu lewati dengan perempuan itu rakibun seorang pengendara zu syaratin yang punya kelebihan, punya apa? Mempunyai gaya yang indah lah. Gagah, tampilan yang menarik. Wa qalat Allahumma ja'al ibni misah. Ya Allah jadikanlah anakku kayak orang itu. Fataraka sadiha. Sang si bayi ini meninggalkan akan meneteknya, artinya sampai menyusuk. Wa aqbala 'ala rakib dan menghadap kepada orang penunggang kuda itu. Faqala katanya, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah jangan kau jadikan aku seperti orang itu. Nah, ada akunnya. Berdoa supaya jangan dijadikan kayak orang itu. Semua aqbala 'ala sadiha. Kemudian terus dia kembali ulang menyusuk. Ya musuhu menyusuk. Qala Abu Hurairah ka'ani anzuru dan Nabi SAW. Aku seolah melihat Nabi waktu itu ya musuh sebuahu mengucup beliau akan mencoba menghisap beliau akan jari jemarinya. Artinya mencontohkan dan Nabi. Dikucap sidin jari sidin semua murra bi amatin kemudian dilewati pulang seorang budak wanita. Faqalat maka berkata ibunya, Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi. Yang kau jadikan anakku seperti perempuan budak ini. Patar kasari walaupun di gadis apa si budak itu, si bayi itu meninggalkan menyusunya. Itu menyusu. Qala Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah jadikan aku seperti perempuan ini. Namanya menilai buruk. Tapi tahu pada kabin itu bagus. Faqalatlah ucap ya umumnya kepada si bayi ini saya panggil. Wah, lima dari kan baik kamu itu toh. Doakan tadi supaya kayak orang nabungas itu ada akun. Doakan supaya jangan sampai kayak gembel nih kamu akun kayak ini. Pokoknya ar-rakibu itu ma'ain yang pengendara itu jabarun orang jahat mina jababirah. Orang jahat itu hitungannya bungas padahal hatinya jahat. Nah, apalagi kan disuruh mencari itu juga kan supaya orang salah sangka. Wahadil amatu yakulun ini si budak perempuan ini mereka katakan sarakti kan menyuntan zina itu kan berzina walam top apa dan dia melakukan itu duhurangan orang kan itu kan orang mulia. Nah, itu tak. Lalu di sini komentar daripada penghasiah. Nah, mengatakan dari tiga aja kan Bayu berbicara ini muskil. Karena ada irinya pada tiga nih. Nah, lalu kayak apa kita memahami? Mungkin Nabi ini Mahabari tiga itu waktu itu tiganya yang ada dalam informasi Nabi temukan. Tapi lah lawas kan bertambah ya pulang. Nah, jadi kan ada kawa angka tuh dijadikan harga mati kan atau ada kawa digobah lagi. Padahal jumlahnya yang ditemukan di dalam hadis ini 14 semuanya. Nah, Imam Suyuti 11. Misalnya lagi 3. Imam Suyuti berbicara di masa masih bayi itu Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Siti Maryam. Kemudian saksi Juraid tadi, kemudian saksi Nabi Yusuf kan di Quran. Dan bayi ketika Uhud, nah, ketika orang dilempar ke dalam parit api, itu Muslim gitu kan. Dan bayi nanti yang nyusul tadi
Dan bayinya Masyitah. Masyitah ini lain ngaranna. Masyitah ini tukang suroi. Tukang suroi Fir'aun. Ada bisa anak bayi. Nah, bayinya itu pandai juga. Dan ada pula bayi di masa Rasulullah bisa berbicara. Jadi semuanya ada 14 tadi. Ada pula menambahi Nuh, Yusuf ya, Musa ya. Kemudian Imam Qurtubi berkata, ketika dikatakan bayi yang berbicara waktu kecil hanya 3, ini perlu diperhatikan, jadi perlu dikaji ulang. Kecuali ini dibawakan pemahamannya, Nabi mengatakan itu sebelum diberitahu Allah bihananya di lain. Belum tahu lagi nanti. Itu aja tadi sini mengatakan 3. Tentang cerita Jurid ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani berkata, ini ditangkapkan atas mutlaknya lah. Jadi tahu umum yang apa tuh. Nah, lalu diambil faidah daripada ini cerita boleh memutuskan salat untuk Bapak secara mutlak lah untuk memenuhi panggilan ibu fardu kah, sunat ke fardu kah. Nah, ini boleh aja yang fardu betah demi mengabulkan atau mendengarkan apa menyahut panggilan orang tua ibu. Padahal kan gak boleh kalau fardu. Ada ambilannya apa. Nah, itu satu jalur di madhab Imam Syafi'i. Tapi yang lebih sahih bilanya sunat kan. Dan inya tahu bilanya kuitan kada disauti dengan cara batalkan sembahyang sunat ini terganggu sini karena atau merasa sakit hati lah sini kecewa. Nah, maka kalahkan sembahyang sunat. Kalahkan sembahyang sunat. Amunnya pecang kuitan pecang kecewa. Malahan wajib amunnya kada dosa aja deh. Nah, kita ada apa juga kita menyahuti kan dari kita tahu pada kita sembahyang kan kada sarik. Nah, ada apa kita harus. Tapi kalau nya pada yang fardu waktu sempit sudah nyata deh kada wajib menyahuti tadi. Amun kada apa? Amun kada sempit waktunya panjang jadi itu menurut Imam Haramain ya Guru Imam Ghazali wajib juga. Tapi kalau kita Syafi'i ke atas lagi ada Imam Haramain kan misalnya ada mengindahkan yang hanya fardu deh. Walaupun panjang luasnya gitu. Luasnya. Dan dalam hadis ini pula besarnya pahala bakti orang tua dan memenuhi panggilannya. Kalaunya anak ada uzur, kalaunya uzur tak wae kan. Tidak hati ya, sekunnya. Kemudian lagi hadis ini memberikan pelajaran agar berbuat lembut kepada apa? Kepada bawahan. Nah, kayak umumnya Jurid ini kan memberikan teguran lembut. Artinya perlihatkan dia kan ada yang jatuhkan dia kepada persinahan toh keras benar. Jadi kan ada ada menagur menjadikan menagur mungkin lah. Ada itu caranya. Dengan tujuannya. Marah toleh ada mendoakan yang kasar supaya ini di pelajaran saja di pelajaran yang lembut saja kan kalau kan akhirnya jadi pelajaran bagi Jurid itu kan kira-kira kada memenuhi panggilan kita tadi. Kemudian istimbatnya lagi orang yang bujur lawan Tuhan dia tidak akan terguncang oleh suatu ujian. Kebenarannya Jurid itu lawan Tuhan ibadah bujur kan bisa aja nih ibadah bujur aku tanpa dingkul bisa seharinya kan bisa terjadi kayak itu. Jadi lantaran kebenaran ibadah dan Allah Ta'ala itu namanya namatakan pulang. Dan kita saya kita salah kan.
Kalau dapat ujian tapi selamat, karena orang itu jujur lawan Tuhan. Itu pentingnya kita benar dengan Tuhan. Kemudian kekuatan keyakinan Juraid dan benar dalam mengharap ke Tuhan. Kadang kan mustahil lah kalau bayi bisa pandir. Kada ada jalan lagi, kada pandir bayi itu kada pandir parah deh. Itu bang salah satunya lagi penyelamatan. Pasal hal yang mustahil dilakukan hanya pandirnya. Itu karena harapan si Juraid ini kepada Allah Ta'ala ada kan. Lalu kepada suatu yang mustahil pun Sidin berusaha untuk menjadikannya jalan keluar. Pas dikabulkan Tuhan. Nah, berarti kan kebenaran Juraid dalam mengharap kepada Tuhan. Ya jangan Tuhan beri itu keyakinannya aja lah. Bisa orang nabi jalan di banyu aja lah. Yakinnya kuat benar. Tapi biasanya munculnya itu ketika tapal lipit. Kemudian lagi istimbatnya dua perkara, kalau nya saling berhadapan, maka pilihlah yang lebih utama, paling penting. Allah Ta'ala jadikan bagi para wali-wali, ketika mereka terkena ujian, mereka punya jalan keluar. Nah, terkadang itu lambat datangnya, kan? Supaya mereka lebih bersih dan lebih banyak mendapatkan pahala. Kemudian lagi, ini hadis menetapkan adanya karamat bagi para wali-wali. Terkadang bisa karamat itu muncul atas permintaan wali itu sendiri. Bisa juga tanpa keinginannya kan muncul karamat. Ada ini kan permintaan oleh minta Tuhan dengan menyucuk perutnya bayi. Nah, kan dia. Kemudian boleh saja kita itu memilih ibadah yang lebih berat kalau kita merasa mampu. Kan Junaid ini kan ibadahnya berat orang gini sama natang padang kan. Padang sembahyang pulang sembahyang terus sunat-sunat tadi. Nah, kemudian ini pernah dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya Bani Israel Bari itu di antara aturan syariat mereka bahwasanya bibini itu akan dianggap benar dengan pengakuannya kalau dia disinahi lelakian. Kemudian lelakian tersebut akan dihubungkan kepada anak hasil zina itu. Karena tidak bisa dia mengingkarinya itu kecuali dengan argumentasi yang dapat mematahkan pengakuan perempuan itu. Jadi kayak benda berdulu deh. Untuk syariat Bani Israel atau bila bibi itu mengaku aku berzina si Anu anggap orang bujur deh. Padahal kan bisa aja kan berdusta namanya. Nah, jadi ini berdustanya. Jadi kan dia memanfaatkan apa aturan syariatnya kan. Ada perempuan yang hamil tuh mengakunya aku dihamili si Anu itu dianggap benar sudah. Jadi nang membantah. Jadi kan harus kuat misi bukti pulang. Itu jadi gitu. Nah, sehingga orang kada perlu cek lagi lah. Kada perlu cek lagi langsung dia orang menindak. Cokai deh. Kemudian lagi hadis ini memberikan pelajaran orang melakukan dosa itu tidak ada lagi kehormatannya. Nah, orang kada hormat lagi, jatuh harga dirinya sudah. Kemudian apa aja urusan-urusan penting itu nang jalurnya untuk kita dapat selamat kepada Allah Ta'ala. Jujur. Lalu sembahyang yang paling harap. Makanya Nabi itu bila dia masalah sembahyang. Gitu kan. Nah, kita apa aja terus hajat. Ada ulangan. Takutan gak lulus hajat kan. Ada naik haji. Supaya selamat hajat. Nah, nah, jadi kayak itu Nabi itu belajar. Sembahyang itu jadi solusi. Udah dapat dan masalah. Bos sembahyang. Kemudian di sini lagi memberikan pelajaran bahwasanya wudhu itu tidak tertentu dengan umat ini. Artinya umat dahulu pun bisa berwudhu juga. Nah, ada kan sedikit perbedaannya. Itu apa? Kalau orang kita kan bila membasuh muha sampai ke gulu-gulu, tangan sampai ke pegelangan, sampai ke ketiak, nah, betis sampai ke pegangan betis. Nah, maka karena di akhirat karena lalu cahayanya lebih besar. Nah, gitu. Nah, ada sama ada orang kayak gitu. Nah, kita ada di ajar gitu. Kemudian di hadis ini pula bahwasanya jiwa-jiwa ahli dunia itu dia hanyalah terhenti bersama dengan hayalan yang lahiriah. Maka takutlah dia keadaannya menjadi jelek. Berbeda kalau ahlu tahqiq. Nah, maka mereka itu
ketika diamnya mereka itu ada hakikat kebatinan, maka mereka tidak peduli. Kemudian lagi bahwa si manusia itu ditabiatkan untuk mengutamakan anak atas dirinya dan kebaikan. Karena si perempuan itu menuntut kebaikan untuk putranya dan tertolak keburukan daripadanya kan, dan tidak dia menyebut dirinya kan tadi anak nih nyusul kan didoakan dan kayak gitu, tapi salah bang di duanya. Nah itu orang tua itu kan anak diutamakan, biar seorang katakan anak beri anak karena anak kebaikan itu. Anu dari kata radhiyallahu anhu anu kan. Terus ada ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin naqi bil haqqi wa da'i lirrusdi wal hadi ila shawab wajitul balighah wa qutul qawi wa da'watu amma Allahumma kama syarafta nabi sama haditsil qawim fahdina siratal mustaqim. Allahumma inna qara'na wa sami'na muqirina bil hadis yani hatta ana Allahumma qadda kama tamtana bisama'i al fadhih wa taj'alna min hamalati wa fadhih. اللهم قرب إلى فمنا بعيد عني ووفقنا لأمر قضى ما فيه ما ورد أحكام فيه وامتثال الأوامر وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اللهم إنا بك وقد وما جاء هذا النبي مؤمنون وما أخبرنا به من عدو وعيده مصدقون وثبت اللهم بحرماته ذلك إيمانا وتصديقا في قلوبنا واغفر بركة جميع ذنوبنا صلى الله عليه وسلم.